SMA di Ponorogo 1 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA di Ponorogo 1 di Rawamangun, Jakarta Timur. Di sini ada kegiatan pelatihan untuk para guru. Ya, ini dalam upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan di SMA di Ponorogo 1. Tentu ini hal yang harus kita apresiasi. Nah, seperti apa jalannya kegiatan? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA di Ponorogo 1 Jakarta, Bapak Wahyu Dwi Prasetya SPDGR, Ibu Retno Listiarti SPD MSI, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Rubianto SPDGR, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Riyandi SPDGR, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA di Ponorogo 1 Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat hadir acara pada pagi hari ini, pelatihan penanggulangan kekerasan di sekolah untuk guru. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita menuju zaman yang terang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Indi dari SPD. Kami silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang baik, terima kasih saya ucapkan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu libur Bapak Ibu, tapi insya Allah di hari ini kita akan mendapatkan banyak ilmu, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan baru khususnya dalam upaya penanggulangan kekerasan di sekolah. Terima kasih juga kepada Bu Retno sudah mau untuk menjadi narasumber dan memberikan ilmunya, memberikan pengetahuannya untuk kita semua. Bapak Ibu, tema pelatihan pada hari ini yaitu penanggulangan kekerasan juga menjadi salah satu poin yang menurun dalam rapor pendidikan SMA di Ponorogo 1. Maka dari itu ini menjadi sasaran kami tim manajemen untuk berupaya mencari jalan keluar terkait pengetahuan Bapak Ibu khususnya dalam upaya penanggulangan kekerasan di sekolah.
ya hal seperti itu yang mungkin perlu kita sadari bersama gitu. Jadi agar tidak ada rasa sakit hati di anak di kemudian harinya. Ya mungkin Ibu mohon izin materinya penanganan kekerasan di sekolah untuk guru di SMA di Ponorogo 1, mohon pencerahannya Ibu agar kita semua semakin tercerahkan. Baik, pergi ke pasar membeli ikan. Kepada Ibu Retno dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ini dapat surat yang kebetulan isinya adalah terkait dengan diminta untuk menyampaikan materi ini. Baik Bapak Ibu, saya langsung aja ya, dan materi ini cukup panjang tapi mungkin bisa dipelajari lebih lanjut oleh Bapak Ibu nanti ya. Nah, tahun 2045 ini katanya kita akan memasuki generasi emas. Nah, sebenarnya waktu 2045 nanti kita ingin sebenarnya anak didik kita seperti apa gitu. Nah, itu yang kita, kalau bagi saya membangun yang ke depan, tujuan ke depan itu jadi anak tangganya terbalik gitu. Jadi pencapaiannya pada titik yang mana, maka kita bikin anak tangga, jadi kita akan satu-satu menuju tempat itu gitu. Jadi kalau itu diibaratkan alamatnya lengkap, jelas gitu, sehingga kita nggak perlu kesasar, nggak perlu nanya-nanya, tapi akan tiba tepat waktu dan benar-benar nggak kesasar tapi tercapai mimpi itu. Dan jangan seperti bahwa salah arah, dimana kayak ibaratnya mobil, kita mau ke Bekasi tapi kita tidak mendekatkan tujuan kita, malah jauhin mobil kita ke arah Tangerang misalnya gitu. Nah, jadi ini yang mungkin mesti kita konsepkan seperti apa. Nah, lalu pemerintah punya program namanya Profil Pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngarah ya berarti apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya ngelihat di sini ya. Anak yang seperti apa? Ya di situ disebutin bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan, ya global, beriman, bertakwa, kemudian mandiri. Nah, berarti kalau memang arahnya ke sini, ya mari langkahnya kita lakukan itu. Nah, problemnya adalah kita menghadapi ini di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan kita itu ada yang disebut, tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa ada 3 dosa besar di pendidikan. Nah, salah satunya adalah bullying atau kekerasan, kemudian kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Nah, 3 ini ada dan diakui untuk pertama kalinya oleh seorang pejabat negara selevel menteri. Dan sebelumnya nggak pernah ada orang mengakui ini, gitu, pejabat di pendidikan. Tapi kali ini diakui. Nah, kita sebenarnya berada dalam situasi darurat kekerasan kah, gitu. Mari kita lihat aja pakai data, ya. Data tadi saya senang banget ketika kegiatan ini dilakukan dengan melihat raport pendidikan, karena sebenarnya langkahnya memang harus seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan misalnya tahun 2022 ya, KPAI juga menemukan begitu banyak kasus ya, sampai sebesar 2.133. Lalu 34,51% peserta didik, berarti ini 1 dari 3 punya potensi mengalami kekerasan. Nah, 29,9% ini asesmen nasional ya, punyanya Kemendikbud. Peserta didik itu berarti 1 dari 4 juga berpotensi mengalami hukuman fisik. Lalu 36,31% peserta didik, berarti 1 dari 3 anak berpotensi mengalami perundungan. Nah, ini data. Sementara 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan di usia antara 13-17 tahun mengaku pernah mengalami minimal 1 jenis kekerasan dari yang tadi kita bicarakan. Nah, lalu respon kita dong sebagai orang dewasa bagaimana? Nah, respon kita sebenarnya adalah kita bisa memperburuk keadaan. Jadi yang nakal tetap nakal karena ada stigma yang kita bangun. Lalu kemudian juga bisa sebenarnya pada posisi memperbaiki. Nah, tinggal kita jadi orang dewasa nih mau mengambil peran yang mana. Ini adalah beberapa contoh ketika saya menjadi komisioner KPAI. Ini saya ambilkan contoh-contoh yang sebenarnya paling berat gitu ya. Contoh kasus yang pertama adalah ketika kekerasan pertama dimulai dari cyberbully, pacaran ya. Lalu si ceweknya ini dengan si anak korban itu sempat ada komunikasi di media sosial yang ditangkap oleh pacarnya si cewek nih.
Nah, lalu sebenarnya positif kata-katanya, hanya si cowok ini merasa cemburu. Lalu disamperin ke dalam di kelasnya, karena di kakak kelas yang anak pelaku, anak korban tuh baru kelas 10. Si pacar juga kelas 10 nih ceweknya. Dateng, nyamperin, seperti teman-teman sekelasnya bilang dalam kesaksian dengan kepolisian, si korban keluar waktu dipanggil. Terjadi percakapan di antara mereka dan nggak tahu ngomong apa. Tapi korban sempat memberikan tangannya untuk minta maaf kayaknya. Si pelaku sebenarnya menangkap tangan itu, lalu karena guru udah mau masuk, si korban putar balik, izin menuju kelas. Itu kan di depan kelasnya korban. Lalu anak pelaku dari belakang tanpa diduga korban melakukan penendangan persis pada leher. Di leher itu ada 7 ruas tulang yang sebenarnya dia menopang pernafasan kita. Anak ini langsung jatuh, telentang, tak sadarkan diri, tapi sekolah keliru dalam penanganan. Anaknya digotong-gotong, dimasukin ke UKS. Padahal namanya leher, kalau sudah patah, nggak boleh. Harusnya telepon rumah sakit terdekat, ceritakan yang terjadi, dan suruh rumah sakit membawa penyangga leher. Dibawa ke UKS, paling di UKS dikasih minyak angin doang ya. Nah, kenapa tidak melakukan pertolongan yang cepat? Lalu baru ditaruh di UKS, terjadi sesak napas, dipanggil orang tua, ada proses dong orang tua datang. Lalu anak dibawa ke rumah sakit tanpa menggunakan ambulan. Dalam perjalanan ke rumah sakit anak ini meninggal. Nah, jadi kasus-kasus kayak gini mungkin saja terjadi di sekolah kita gitu. Termasuk kecelakaan yang tidak disengaja. Misalnya bermain bola jatuh karena satu dan lain hal lah, telentang, itu sebaiknya tidak digotong-gotong. Yang harus dilakukan adalah kalau situasinya panas ya dia dipayungin, tapi nggak boleh dikelilingi oleh orang-orang. Lalu segera telepon rumah sakit terdekat dan jangan sekali-sekali menggeser korban. Nah itu hal yang sebenarnya harusnya di SOP-kan. Ini sekolah yang menerapkan pelanggaran sekolah dengan misalnya terlambat dengan hukuman fisik. Misalnya push up, sit up ya. Ini akhirnya mengakibatkan beberapa kasus anak lumpuh ya. Nah, yang di Manado dia lari keliling lapangan 20 kali karena terlambat. Putaran yang keempat anak ini jatuh dan ketika dibawa ke rumah sakit ternyata meninggal, dan saat dokter menyatakan anak ini mengalami kelemahan jantung. Nah, ini kan hal yang kadang kita tidak tahu ya, anak-anak kita seperti apa. Ini beberapa kasus ya, misalnya di SMK. Jadi kalau anak ditemukan merokok, hukumannya adalah ditampar oleh orang satu sekolah. Ya bisa bayangin ya, berapa saraf yang putus. SD di Buton ribut, anaknya ribut, gurunya ngambil tempat sampah dan nyuruh anaknya makan sampah plastik. Lalu ada di Sumatera Utara, lupa bawa kompos yang disuruh guru, dia dihukum dengan menjilat WC sebanyak 12 kali. Akhirnya ini tidak fisik, tapi sebenarnya menimbulkan trauma. Anak ini mengalami setiap masuk gerbang sekolah dia akan muntah. Nah, terus dipindahkan sama dinas pendidikan. Ya muntah juga, kan gedung sekolah mirip-mirip. Bagaimanapun ini kan soal trauma yang dia alami. Jadi yang harusnya dilakukan bukan mindahin anak ini ke sekolah lain, tapi bagaimana mengatasinya adalah dengan secara psikologi dia harusnya dipulihkan. Jadi bagaimana kemudian caranya? Nah, untuk menentukan caranya, untuk tepat atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita bisa memilih yang disebut disiplin positif. Disiplin positif ini dikembangkan oleh banyak negara, terutama di negara-negara Eropa. Dulu Eropa juga penuh kekerasan kok, tapi kemudian mereka mengubah yang akhirnya seperti yang sekarang ini. Nah, maka ini yang kita sebut kemudian bagaimana cara menerapkannya. Disiplin positif itu adalah pendekatan yang sebenarnya memampukan anak. Jadi kita ngajarin anak kalau dia punya kesalahan, dia harus nyadarin kesalahan. Dia kalau sudah sadar dia mau bertanggung jawab, dan kalau dia mau bertanggung jawab, sudah bertanggung jawab, baru bisa kita nasihati. Ini contoh ya. Jadi dengan kesadaran bertanggung jawab atas tindakan dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain dalam upaya untuk menumbuhkan perilaku positif sepanjang hidupnya. Nah, kalau kita lihat tadi
pendekatan hukuman kan kayak gini ya Bapak Ibu ya, agresif, mengandung kekerasan fisik, maksa, membuat anak tertekan, takut, tidak menghargai, mengendalikan anak kita, dan bisalah jadi kita mempermalukan dan melecehkan anak. Kemudian ini sifatnya sebenarnya jangka pendek hukuman itu. Anak takut itu di depan kita, di belakang kita mungkin tidak. Pendekatan disiplin positif yang harus dilakukan adalah mengembangkan perilaku positif anak sesuai usianya, mendekatkan anak dengan guru, orang tua, dan orang dewasa, kemudian tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Jadi kalau anak lakukan kesalahan, pakai itu pembelajaran. Anak termotivasi datang ke sekolah, positif dan menghargai potensi anak, membangun logika bimbingan yang membangun. Nah, ini perbedaan pendekatan hukuman yang tadi dengan pendekatan disiplin positif. Nah, mungkin ini hal yang baru, tapi sebenarnya sedang dikembangkan di negara kita. Nah, seperti apa? Ya, ini bersifat jangka panjang. Nah, dalam pendekatan disiplin positif nih ya Bapak Ibu, pertama dibutuhkan kepercayaan dan kepedulian. Jadi, kalau anak tidak percaya kepada kita agak sulit. Saya contohkan, dalam suatu pertemuan yang seperti ini dengan para guru tuh bertanya sama saya, "Bu, ada anak nggak naik kelas?" Lalu saya lakukan pendekatan. Ternyata dia itu emang nggak suka sekolah. Nah, dia maunya adalah sekolah sepak bola. Jadi, mau bagaimanapun Ibu, anak nggak bisa berubah. Nah, kita juga udah berpikir begitu. Lalu saya deketin, kata gurunya. Pas udah dideketin, kamu oke, kalau kamu mau sekolah sepak bola, saya biayai. Terus anak itu bilang lagi, tapi saya nggak punya sepatunya dan lain-lain, nanti saya beliin. Nanti kalau kemudian udah semua, orang tua saya nggak ngizinin, saya ngomong sama orang tuanya. Tapi anak ini terus tapi gitu. Karena anak ini punya problem secara psikologi. Yang harus kita lakukan bukan ngasih jalan keluar dia, tapi bertanya. Ini pendekatan disiplin positif begitu. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu tim ini kalau ada kasus kan dia harus tadi melakukan yang disebut dengan, bahkan wali kelasnya bisa atau guru BK-nya bisa jadi dipanggil untuk klarifikasi gitu oleh tim PPK gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Rupanya udah berakhir. Nah, jadi kalau kita tadi ya kembali ke pencegahan ya. Jadi nanti tim PPK ini harus punya program pencegahan dan penanganan, nggak cuma nanganin. Dia akan tahu, oh ini berarti kita harus ke orang tua. Ternyata kasus tuh banyak dari rumah. Misalnya Bapak Wahyu dengan tim manajemen membuat, oh ini berarti kita harus ada namanya kelas parenting. Agar orang tua punya kesadaran juga. Dibikin, karena kasusnya ternyata banyak yang dari rumah gitu misalnya. Lalu misalnya contoh lain misalnya, oh ternyata pelakunya kebanyakan guru-guru kita. Oh berarti guru-guru harus dapat pemahaman nih tentang undang-undang perlindungan anak, tentang ini harus ada gitu loh. Jadi punya rekomendasi nanti tuh mau bagaimana program-programnya. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan misalnya kelas-kelas, misalnya di sini ada berapa rombel Pak? 24. Berarti misalnya kalau 24-24-nya kebanyakan ngumpulin orang tua, tapi misalnya per kelas 10 atau per angkatan tadi, kelas 10, 11, 12. Atau kalau itu dianggap juga dan mengundang psikolog yang paham misalnya perkembangan anak. Bisa. Jadi kalau yang ngomong tuh ahlinya, orang tua tuh pasti mau ngedengerin dan berubah. Dibanding kita tuh yang ngomongin, guru BK, Bu, ini pendekatan ini harus dirubah. Dalam hati gurunya, lo aja masih muda, gue udah tua. Nasehatin gue, gitu bisa jadi. Paham? Iya Pak, orang Indonesia tuh kadang bukan apa yang dikatakan, siapa yang mengatakan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi penting juga nanti kelak tim PPK itu didukung atau disupport juga dengan tim dengan manajemen yang punya program-program pencegahan. Gitu, selain penanganan. Oke, demikian. Jadi dua hal ya, disiplin positifnya harus diterapkan. Kedua, sistem pencegahannya, karena pencegahan yang baik bisa membuat tidak repot penanganan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, katanya begitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ilham Fauzan, biasanya dipanggil
saya dari dari sini, dari SMA Negeri 1. Dan saya mengajar biologi dan PKWU. Saya mau nanya Bu, apabila kita menangani anak-anak yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku kekerasan gender berbasis online, itu bagaimana caranya ya Bu ya, kalau dari tingkat sekolah? Karena kekerasan berbasis gender online ini kan sekarang naiknya itu mulai dari tahun 2020 di zaman COVID, bahkan sampai sekarang aku masih eksis kalau dari data cetak kan. Maksudnya ceknya tahun 2020 karena interaksinya nggak ada, jadi lebih main ke kita. Nah, kita untuk nge-trace pelaku kekerasannya gimana, kemudian kita harus menjaga ataupun merawat korban yang bagaimana sehingga kita bisa menjamin bahwa mental korban ini bisa stabil ataupun dia bisa mengikuti kegiatan belajar seperti sebelumnya. Itu sih Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya sempat terjadi guru BK yang ada di sini. Jadi pada saat pelajaran saya ngadain game. Oh, Ibu nama? Oh, iya, nama saya Bu Rigala, saya guru matematika. Oh, guru matematika. Saya ngadain games, memang sebenarnya games ini selalu gitu. Sampai anak-anak berkompeten, berjuang untuk menjadi kelompok terbaik. Oh, oke. Nah, tapi jadinya saling menjatuhkan antar kelompok. Nah, terjadilah saling apa ya, maksudnya nggak terima gitu, kelompoknya dijelekin, dia dijelekin. Akhirnya berlanjut gitu. Berlanjut sampai saya cut tuh main gamenya kemarin. Terus ternyata si anak yang nggak terima ini dia dapat tekanan dari orang tua. Jadi orang tuanya dia sendiri. Ya, jadi dia nganggap kegagalan kelompoknya itu ada kegagalan dia. Ya udah, jadinya dia ini, dan itu masih berlanjut. Yang si pelakunya ini bilang ke teman-teman ini, oh gitu aja dia baper gitu. Nah, itu bagaimana kita sebagai guru menyikapi si anak ini yang sebenarnya kan dia masalah pribadi dengan keluarga, tapi jadi berembet ke teman-teman satu kelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Perkenalkan Ibu, nama saya Raihan Nabila Dami, saya guru matematika pelajaran yang paling disenangi. Ya, disenangi kalau jam kosong Bu. Ini Bu pertanyaan. Tadi kan kita harus menanyakan gitu ya, kalau anak ada masalah. Terutama kalau masalah yang saya alami sekarang sih, anak-anak pada pengerjaan tugas saya Bu. Gitu, saya kasih hukuman ditambahin tugasnya, tetap aja tugas yang pertama nggak dikerjain, tugas kedua juga nggak dikerjain. Nah, jadi tagihannya banyak? Iya, enggak sih Bu, emang nggak kelar aja gitu. Akhirnya saya coba nanya gitu sesuai dengan yang tadi udah dijelasin, cuman anaknya diem Bu, nggak jawab. Tapi saya bingung mau ngapain lagi gitu. Akhirnya karena kan nggak mungkin saya nanganin satu anak aja kan, yang lain juga kan butuh penanganan juga. Akhirnya saya udah saya biarin dulu gitu. Makanya saya bingung kalau anaknya diem nggak ditanya nggak jawab, itu gimana bicara melakukan apa ya, cara pendekatannya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Tapi kalau di dunia maya bukan cuma teman satu sekolah ini mungkin, tapi orang-orang yang nggak mengenal kita tapi berteman sama kita. Jadi ada teman kita punya kenalkan, itu pasti bisa masuk, bisa ngeliat Instagram kita misalnya. Nah, jadi dalam riset itu menunjukkan dampak psikologi yang terberat adalah korban dari dunia maya. Jadi cyberbully itu luar biasa. Bahkan sejumlah remaja itu memutuskan atas pembulian di dunia maya. Jadi jari kita tuh bisa orang lain, selain menyakiti orang lain bisa lain juga gitu. Nah, sementara orang dewasa juga kayak haters pada artis-artis terkenal itu juga mengakibatkan si artis mengalami depresi berat. Jadi memang dampaknya luar biasa karena orang tuh maki-maki di dunia maya enteng. Karena kan nggak ketemu kita, nggak ngelihat kita, main ngetik-ngetik aja. Dia tidak mengerti perasaan orang yang membaca apa yang dia tulis gitu. Jadi ini bahaya. Dunia maya tuh
Dan anak-anak kita nih, itu dia akan terus berada pada era digital ini kan, nggak bisa mundur gitu. Jadi mereka itu lebih berat daripada kita sebenarnya eranya saat dia tumbuh. Jadi anak-anak kandung bapak ibu itu jauh lebih berat nanti menghadapi situasi dengan kondisi seperti dunia yang yang segalanya serba digital ini. Nah yang kedua bagaimana melakukannya? Pertama kalau dari sisi pencegahan, saya sarankan bikin aja kebijakan bahwa setiap wali kelas wajib berteman dengan murid-muridnya di dunia maya. Jadi IG paling tidak, Instagram itu gurunya, wali kelasnya juga temen sama temen satu kelasnya. Anak-anak itu wajib diminta follow kita, gitu. Nah, kalau dia mau unfollow kita boleh kelak gitu kalau udah nggak jadi murid kita, gitu. Jadi dia bikin aja kewajiban. Kenapa itu penting? Karena bapak ibu juga harus mantau mana, maksudnya di high? Ya, tapi setidaknya itu apapun bisa dilakukan Bu. Tapi setidaknya itu kan pencegahan. Ketika kita berteman dengan anak-anak kita, itu kita akan melihat model percakapan dan pertemanannya mereka. Cukup yang jadi murid kita di kelas, maksudnya wali kelas, bukan guru seluruhnya harus enggak. Hanya wali kelas, kan berarti kita hanya mantau 36 kan? Gitu, itu penting. Karena bisa jadi misalnya nih ya foto, selfie, klik. Karena efek kamera sebelah belang. Terus, cantik sih cantik, tapi mukanya belum dibercandain. Mereka bercanda. Padahal bagi korban bukan. Jadi gini, bedanya merundung atau membuli dengan bercanda adalah kalau bercanda kan sama-sama suka ya, maksudnya ketawa, bahagia. Jadi kalau yang satu bahagia, yang lain bahagia itu namanya bercanda. Tapi perundungan ini juga menjawab yang tadi ya, bahwa perundungan itu tadi baper kata ibu ya, itu bukan ditentukan oleh pelaku tapi oleh korban. Jadi kalau korban merasa tidak senang, tidak nyaman, dia marah atau dia tersakiti, ya itu jatuhnya bully udah. Nah Kak, mungkin nggak bisa kita guru terus repot nanganin, tapi kita mungkin bisa memberikan informasi-informasi awal. Kita cari keterangan, lalu tim PPK ini nggak mentah dapatnya, tapi kita punya informasi-informasi awal untuk didalami. Misalnya seperti itu Pak. Jadi memang harus ditolong kalau udah keterlaluan, misalnya pembulian di dunia maya. Kedua, tadi ibu yang berbicara gitu ya Pak kira-kira. Kan tadi Bapak pertanyaannya bagaimana mencegah dan menangani ya. Nah, mungkin harus seperti itu salah satunya. Yang kedua menurut saya dunia maya ini ngeri banget ya Bapak Ibu. Saya itu nanganin berbagai kasus anak-anak yang galau. Ini banyak betul anak-anak kita itu kurang kasih sayang karena orang tuanya sibuk kerja. Lalu rumah lantai 2 ngajak makan aja begini. Udah makan belum sayang gitu. Padahal itu di WA, ngomongnya di WA. Kan nggak begitu komunikasi dengan anak-anak kita. Nah anak kita tuh menghadapi yang kayak gitu. Begitu ke media sosial, kenalan, pacar online, nanya gini, udah makan belum? Belum? Aduh makan dulu deh, nanti baru kita ngobrol lagi. Ayo kamu makan. Kalau kamu sakit saya yang sedih. Nah begini nggak berbunga-bunga. Gitu lah. Nah lalu pakai baju. Kamu pakai baju apa hari ini? Pakai baju ini warna ini gini. Oke. Fotoin dong, dari foto, nah, aduh cantiknya pacarku gitu kan. Ya dia kan gak pernah dipuji-puji gitu. Setelah 3 bulan, mulai dirayu untuk kirim foto. Ini saya kasus anak umur 16 di Yogyakarta menjadi korban dari pelaku yang berada di Aceh Utara. Ternyata pelaku umur 27. Nah, dia memulai itu dia ngaku mahasiswa kedokteran. Foto orang lain. Anak-anak kita ini karena dia suka galau di media sosial, kepantau. Lalu jadi predator anak. Dia ngirim foto Pak. Pertama foto lengkap pakai jilbab, lama-lama suruh buka jilbab, lama-lama suruh buka baju. Nah ketika udah punya, jadi alat ancaman. Kalau dia nggak mau, dia mau disebarkan.
Nah, disitulah kemudian pelaku malah nyuruh melakukan ngirim video, suruh melakukan lewat video. Pertama hanya si pelaku yang ngelihat, ternyata belakangan itu tuh streaming. Jadi ini anak korban banget dan dia terbelenggu. Jadi dia harusnya ngomong. Karena semakin dia begitu, dia semakin terjerumus. Maka setelah fisiknya diobatin, psikologinya, nah ketahuanlah itu. Akhirnya ibunya memutuskan sama ayahnya menjebak pelaku. Lapor polisi dulu, lalu WA-nya itu polisi sebenarnya yang ngelakuin. Sampai polisi mendapatkan posisi. Dapat sih dalam hitungan singkat 48 jam ketangkap. Jadi ini harus lapor gitu. Anak-anak harus dikasih tahu. Bahaya online ini pun harus diketahui orang tua. Dan bilang sama anak-anak, jadi ibu dan bapak mungkin ada program bagaimana bermedia sosial yang aman ke anak-anak terus dikasih tahu. Kalau untuk anak itu gini, biar nggak ketahuan ya, bawa arahnya ke dia. Karena untuk assessment wajib hukumnya untuk minta izin. Itu bisa dibuat gini. Misalnya nih anak ini kelas berapa, Bu? Misalnya dia kelas 11 IPA, IPS. Apa sih di sini sekarang? 1 sampai 7. Udah nggak ada jurusan ya? Karena saya udah lama nggak ke sekolah ya. Udah bertahun-tahun. Gini Bapak Ibu, andaikan nih dia, jadi gini kelasnya dia, jadi dibilang begini, jangan dia doang yang di assessment. Ini jika tidak perlu izin. Jadi itu seperti program sekolah, tapi dalam satu kelas sampelnya 4 anak misalnya. Nah, kelas 11 ya, ini khusus di kelas 11 karena mau menghadapi misalnya apa gitu, bikin aja seperti program sekolah. Nah, jadi nanti akan semua, tapi untuk sampel kelas ini dulu, ini program mau kita buat apakah untuk berlaku untuk semua. Nah, dengan demikian maka sampel 4 itu dipakai, di situ masuklah psikolognya. Sebenarnya tujuannya ke anak itu, tapi nggak apa-apa, 3 temannya kan malah beruntung juga dia kalau jadi sampel bisa tahu gitu. Misalnya mengarah kepada masa depan, misalnya nanti mau kemana arahnya, atau bikin aja. Kalau saya dulu gini, saya anak kelas 12 yang punya masalah, lalu saya ingin melakukan assessment, tapi kan harus izin dan orang tuanya keras, nggak mau, bisa masalah. Karena nggak mungkin saya psikolog itu tanpa izin orang tuanya, maka saya buatlah program. Jadi kebetulan ada sejumlah psikolog yang alumni SMA 3, karena dulu saya kepala sekolah SMA 3 kan, yang kemudian saya libatkan. Nah, jadi saya bikin sampel dari satu angkatan itu 3 kelas, masing-masing kelas 5, menggunakan psikolog dari alumni. Saya berhasil nolong beberapa anak itu. Memang harus gitu, lapisan demi lapisan harus dibuka. Karena anak nggak akan terbuka kalau kita tuh nggak dekat. Saya rasa saya udah jawab semua ya Pak. Oke, terima kasih, saya kembaliin ke moderator. Oke. Cek, boleh tepuk tangan lagi? Masih ada waktu sampai jam 12 ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dijawab semua pertanyaannya, 3-3 sudah dijawab oleh Bu Retno. Bagi Bapak Ibu guru semuanya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu semoga mengaplikasikan ilmu yang tadi sudah diberikan dari Bu Retno. Rumah Pak Rehan di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup acara pada siang ya, sudah menghentikan siang dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Sarifudin kepada Pak Ustaz di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira.
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara pelatihan ini dengan hamdalah. Foto bersama. Semoga ada bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMA Diponegoro 1 Jakarta. Oke ya, demikian video ini ya. Tadi ada banyak pertanyaan, banyak curhatan juga. Ya, yang pasti semoga ini bermanfaat ya untuk kerja tim PPK-nya SMA Diponegoro 1 ya. Yang pasti upaya mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menyenangkan tanpa kekerasan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Disiplin positif bisa diterapkan di sekolah ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.